Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif Bilal Wasil wal Musil ilallah As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Fa amma ra'u fi hadha syahri hiya rabitatu. Fa amma ra'u fi hadha syahri ar-rabitatu. Adapun makna huruf ra daripada bulan Rabiul Awal, maknanya adalah rabitah. Ar-rabitatu hiya ibaratun an hifdzis saliki surata syaikhihi fi mudrikihi aw fi qalbihi aw yatasawwaru suratahu bi annaha suratu syaikhihi. Rabitah itu, kata pengarsa Abah di dalam Fadailus Syuhur, adalah ibarah. Rabitah itu hanya istilah, ungkapan. Artinya apa? Hakikat rabitah bukan sekedar mengucapkan rabitah, sama seperti istilah-istilah lain di dalam tasawuf seperti khusu, ikhlas, sabar, syukur. 1000 kali mengatakan ikhlas belum tentu disebut ikhlas kalau belum punya amalan ikhlas. Sabar juga seperti itu. Kadang ada orang mengucapkan saya sudah bersabar, belum tentu sabar secara hakiki. Atau saya sudah ikhlas, belum tentu dia sudah ikhlas. Ikhlas, sabar, dan lain sebagainya, istilah-istilah di dalam tasawuf itu bukan sekadar ucapan lisan, tetapi semua istilah di dalam tasawuf itu adalah ahwalul qulub, adalah keadaan kondisi hati, perbuatan hati. Sebagaimana takwa disabdakan oleh Nabi, at-taqwa hahuna. Kata pengarsa Abah, meskipun namanya Bapak Takwa, Haji Takwa, belum tentu, belum pasti dia bertakwa, karena semua itu hanya istilah, hanya ungkapan saja. Lantas apa hakikat rabitah itu? Rabitah itu adalah istilah untuk menggambarkan an hifdzis saliki surata syaikhihi, bagaimana seorang murid itu senantiasa menjaga hubungan antara dirinya dengan guru mursyidnya, membayangkan di antara bentuk menjaga hubungan antara murid dengan guru mursyidnya adalah membayangkan rupa gurunya, mengingat guru fi mudrikihi, di dalam pikirannya. Pertama, senantiasa memikirkan guru. Sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta tentu selalu memikirkan orang yang sedang dicintainya. Mau makan kepikiran, pagi kepikiran, siang memikirkan, sore memikirkan, malam memikirkan, dan lain sebagainya. Inilah seorang murid di antara hifdzus salik, ya, surata syaikhihi, membayangkan rupa seorang murid terhadap guru mursyidnya, di antaranya adalah dengan memikirkan guru mursyidnya. Au fi qalbihi, atau di dalam hatinya mengingat gurunya di dalam hati. Mau melakukan apa saja ingat kepada gurunya, mau keluar rumah ingat kepada gurunya, mau mengerjakan sesuatu ingat kepada gurunya, mendapatkan sesuatu ingat kepada gurunya. Aw yatasawwaru suratahu bi annaha suratu syaikhihi, atau bukan sekadar memikirkan, bukan sekadar mengingat. Rabitah itu, puncak dari rabitah adalah mengamalkan ajaran, segala sesuatu yang dibimbingkan oleh guru mursyidnya. Inilah rabitah. Di dalam Al-Quran di sini disebutkan di dalam Fadailus Syuhur,
bahwa istilah rabithah berasal dari kata rabata. Di dalam Al-Quran paling tidak dalam bentuk mujarodnya, ya, dalam bentuk mujarodnya rabata itu muncul 3 kali, hanya ada 3 kali di dalam Al-Quran. Pertama yaitu di surah Al-Kahfi ayat 14, wa rabatna ala qulubihim. Ini Allah mengisahkan kisahnya Ashabul Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi kelompok yang sangat minoritas, tetapi mereka berani memproklamirkan keimanan mereka. Mereka tidak takut terhadap ancaman terhadap dirinya, terhadap keselamatan jiwa, raga, dan nyawanya. Kenapa? Warabatna ala qulubihim, karena dibekali oleh Allah keteguhan di dalam hatinya. Kemudian istilah rabithah di dalam Al-Quran akar katanya yaitu rabata itu tadi juga muncul di dalam surah Al-Qasas ayat 10. Ini kisah mengenai ibunda Nabiullah Musa alaihi salam, yaitu Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Inilah yang mesti digarisbawahi, laula arrabatna ala qalbiha. Bayangkan seorang ibu memiliki seorang putra dan jauh dari putranya, karena sebab kondisi saat itu demi keselamatan anaknya, demi keselamatan Nabi Musa kecil saat itu, ibunda Nabi Musa selepas melahirkan Nabi Musa seketika itu pula berpisah dengan putranya, dihanyutkan Nabi Musa. Meskipun di kemudian hari ia mengetahui putranya kemudian diangkat menjadi anak seorang raja, tentu hati ibu yang mana yang sanggup jauh dari putranya yang baru dilahirkan. Maka dalam istilah kita, dalam bahasa kita, seandainya laula arrabatna ala qalbiha, seandainya Allah tidak meneguhkan hatinya, barangkali bisa jadi ibunda Nabi Musa bisa sakit, bisa gila. Kenapa? Karena sebab merasakan kesedihan jauh dari putranya. Tetapi laula arrabatna ala qalbiha itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah meneguhkan hatinya. Yang ketiga, Allah berkisah mengenai rabithah, mengenai kata rabata di dalam surah Al-Anfal ayat 11. Itu kisah mengenai kondisi para sahabat Nabi pada saat perang Badar, yaitu waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ala kulli hal, ya, ketiga istilah rabithah, akar kata dari rabithah yang muncul di dalam Al-Quran dalam bentuk mujarodnya, ya, itu selalu beriringan ketika Allah mengatakan rabatna atau yarbita, selalu diiringi dengan kata qulub, dengan hati. Perhatikan yang mengenai kisah Ashabul Kahfi, wa rabatna ala qulubihim. Perhatikan pula kisahnya Nabi Musa, laula arrabatna ala qalbiha. Begitu pula kisahnya sahabat Nabi pada saat perang Badar, waliyarbita ala qulubikum. Artinya apa? Hakikat rabithah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, hakikat rabithah itu adalah ahwalul qulub, adalah kondisi, adalah pekerjaan hati. Karena sebab pekerjaan hati, maka rabithah itu nampak pada ucapan, maka dampak rabithah nampak pada perbuatan, nampak dalam pikiran. Karena semuanya itu berasal dari dalam hati.
ma fika dhahara ala fika. Apa yang ada di dalam hatimu akan nampak pada ucapanmu, akan nampak pada perbuatanmu, akan nampak pada tingkah lakumu, dan lain sebagainya. Oleh karenanya di dalam kitab Al-Maktubat, di dalam muqaddimahnya, ya, dikatakan bahwa al-insan la yakhlu min rabitatin ma. Tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan rabithah di dalam hidupnya, walaupun dia tidak berthariqah. Famin murabitin li malihi wa min murabitin li waladihi li auladihi li walidihi. Hanya saja kalau orang belum berthariqah, rabithahnya tidak kepada guru mursyid, tetapi kepada segala sesuatu. Ada orang yang rabithah kepada hartanya. Pagi yang ada dalam pikirannya adalah harta, cuan, uang. Bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Siang ia senantiasa mengingat, memikirkan hartanya, mengusahakan segala sesuatu, banting tulang, kerja keras demi harta, demi mencari uang. Itu ia sedang rabithah kepada uang. Atau kalau tidak kepada uang, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang yang dicintainya, kepada kekasihnya, dan lain sebagainya. Inilah rabithah. Setelah kita bertemu guru mursyid, rabithah kita itu dialihkan, dikhususkan. Segala pikiran, ingatan kita arahkan kepada guru mursyid sebagai sumber madad ruhani bagi kita, sebagai seorang wasilah bagi kita. Maka di dalam awal Fadlul Syuhur disebutkan secara bahasa rabithah itu wasilah. Padahal rabithah itu secara lugawi artinya adalah asyaddu, mengikat tadi, meneguhkan sesuatu. Tetapi pengarsa Abah memilih mengartikan rabithah secara bahasa sebagai wasilah. Karena apa? Karena ikatan antara guru dengan murid itu adalah wasilah yang akan menyampaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pengarsa Abah mengartikan rabithah itu bukan sebagai ikatan, tetapi sebagai wasilah. Ada satu lagi kemudian ayat yang disebutkan di dalam Fadlul Syuhur ini berkaitan dengan rabithah, tetapi berbeda dengan 3 ayat sebelumnya yang tadi disebutkan. Jika tiga ayat yang sebelumnya disebutkan adalah di dalamnya tertulis secara eksplisit, secara jelas kata rabata atau yarbita, ya, akar kata dari rabita. Sedangkan di ayat yang keempat, ya, ayat yang lain, ayat yang keempat yang dituliskan oleh pengarsa Abah di dalam Fadlul Syuhur, di dalamnya sama sekali tidak ada kata rabita. Tidak ada akar kata rabithah di dalam yang disebutkan. Ayat apa itu? Yaitu pengarsa Abah menyebutkan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Yaitu surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, di dalam ayat ini tidak disebutkan rabithah, istilah rabithah secara khusus, tetapi ayat ini menunjukkan praktik rabithah. Praktik rabithah dengan berdasarkan berbagai tafsir yang ada, ya. Tentu banyak tafsirannya. Nah, yaitu Allah mengisahkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh ada satu momen di mana Zulaikha telah sangat menginginkan Nabi Yusuf wa hamma biha, dan Nabi Yusuf itu adalah seorang laki-laki yang normal. Tentu laki-laki normal secara tabiat juga
menyukai lawan jenis perempuan dan lain sebagainya tanpa merendahkan derajat Nabi Yusuf sebagai seorang nabi, tidak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak menyaksikan, tidak melihat burhana rabbih, bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, niscaya Nabi Yusuf tidak akan selamat dari godaan Siti Zulaikha. Di sini yang banyak terdapat ikhtilaf tafsir. Para mufassirin mengartikan burhana rabbih itu apa, tetapi hakul yakin dicantumkan di dalam bab rabithah ini tentu pangersabah bermaksud kepada salah satu tafsiran daripada burhana rabbi, yaitu ketika Nabi Yusuf hampir tergoda, Nabi Yusuf melihat rupa, membayangkan, teringat kepada ayahnya. Karena sebab teringat kepada ayahnya, maka ia kemudian merasa malu kepada ayahnya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan ini, sedangkan ayahku adalah seorang nabi, sedangkan ayahku adalah orang yang soleh, sedangkan ayahku selalu membimbingku untuk dan lain sebagainya. Inilah wa kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Disinilah Allah menunjukkan bagaimana kekuatan ruhani seseorang, kekuatan ikatan ruhani antara seorang murid dengan guru, antara dalam kisah ini kan antara ayah dengan anak gitu. Tetapi maksudnya adalah antara seorang murid dengan guru ruhaninya. Ikatan ruhani tersebut dapat menyelamatkan seorang salik dari asu wal fahsya, dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Bagaimana mungkin orang yang ingat gurunya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh gurunya? Bagaimana mungkin seseorang yang ingat kepada gurunya jauh dari ajaran gurunya dan lain sebagainya? Inilah beberapa ayat yang pengasabah cantumkan di dalam kitab Fadlus Syuhur mengenai rabithah, bahwa rabithah itu secara hakiki adalah ahwalul qulub, adalah kondisi hati, adalah perbuatan hati, adalah pekerjaan hati. Kita ingat kepada guru mursyid, kita senantiasa, karena sebab kita ingat kepada guru mursyid kita mengamalkan ajarannya dan segala sesuatu dan semua bimbingannya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun akhlak mulia di dalam kehidupan ini. Inilah bahwa rabithah itu adalah ikatan ruhani antara seorang murid dengan guru mursyidnya yang akan menyelamatkan murid dari segala keburukan baik di dunia ataupun di akhirat. Ingat guru itu bukan puncak, ingat guru itu adalah wasilah supaya para murid senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih kepada pengersabah atas semua limpahan ilmu dan bimbingan ilmiah yang telah ilmiah dan amaliyah yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dijadikan murid-murid yang istiqomah mengamalkan segala bimbingannya. Terima kasih kepada Bunda Haya, para petugas manakib, para wakil talqin yang sudah menjadi wasilah kita pada pagi hari ini. Sama-sama bisa khidmat kepada guru mursyid. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.